Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ulfatul Fauzia dari Prodi Dakwah dan Komunikasi Islam, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, di sini saya akan membahas tentang Muslim yang modern. Nah, dewasa ini dunia Islam disuguhi dengan berbagai macam realitas keislaman. Ada kelompok Islam yang diidentifikasikan dengan ekstremis teroris, ada yang fundamental, ada yang moderat atau wasat, dan ada juga yang liberal. Sebetulnya berbeda dengan berislam sudah ada sejak zaman dahulu, bukan? Bahkan pada zaman Khulafaur Rasyidin di mana ada kelompok Khawarij misalnya. Nah, lalu model keislaman seperti apa yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jika merujuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, di mana umat Islam dijadikan sebagai umat yang adil atau wasat, maka sudah semestinya model Islam yang adil, tengahan, moderat, wasatlah yang sesuai dengan Al-Quran dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, model Islam wasat, moderat, adil, dan tengahan itu seperti apa? Apa tanda-tanda atau ciri-cirinya? Mengacu dalam buku Moderasi Islam, setidaknya ada 6 ciri-ciri bersikap moderat dalam berislam. Yang pertama yaitu memahami realitas. Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah, seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tempat, seperti zakat fitrah dengan beras, gandum, atau sagu, tergantung yang menjadi makanan pokok pada masyarakat itu. Umat Islam yang bersikap moderat atau wasat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, tidak gegabah atau ceroboh, dan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kebaikan dan juga keburukannya. Sahabat, terkait hal ini kita bisa belajar banyak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang pandai dalam membaca realitas. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah selama beliau berdakwah di sana. Beliau sadar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya pada waktu itu. Namun pada saat Fathul Makkah, semua patung dan kemusyrikan di kota Mekah dihancurkan semua. Selanjutnya yang kedua yaitu memahami fikih prioritas. Nah, umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Nah, mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Di samping memahami mana yang dasar atau pokok, harus juga memahami mana yang cabang. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Nah, ada istilah bahwa agama Islam itu mudah. Benar begitu bukan? Tapi jangan dipermudah dong ya. Pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Nah, cerita lain, pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang di bulan Ramadan. Lalu sahabat tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta solusi, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau hukuman dari perbuatannya sahabat itu adalah memerdekakan budak dan puasa selama 2 bulan. Nah, selain itu sahabatnya itu harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemudian untuk yang selanjutnya, ternyata sahabat tadi mengaku tidak mampu untuk menjalankan itu semua karena dia memang miskin dan tidak mempunyai uang sama sekali. Seketika sahabat tadi membawa sekeranjang kurma untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya itu untuk menyedekahkan kurma kepada orang yang paling miskin. Kemudian sahabat tadi menjawab kalau dirinya lah orang yang paling miskin. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat tadi untuk membawa sekeranjang kurma itu dan menyedekahkannya kepada keluarganya sebagai kafarat atas perbuatannya jima pada siang saat bulan Ramadan. Yang selanjutnya sahabat,
Yang keempat yaitu memahami teks keagamaan secara komprehensif. Nah, di sini perlu dipahami bahwa satu teks dengan yang lainnya itu saling terkait, terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Nah, ini yang biasanya dipahami separuh-separuh yang tidak utuh sehingga jihad hanya diartikan perang saja. Padahal makna jihad sangat beragam sesuai dengan konteksnya. Benar begitu bukan? Nah, untuk yang kelima yaitu bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat lain yang berbeda selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur penyimpangan. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Intinya sikap toleran adalah sikap yang terbuka dan tidak menafikan yang lain. Sahabat, para sahabat Nabi sangat baik sekali mempraktikkan sikap toleran tersebut. Misalnya Abu Bakar melaksanakan sholat tahajud setelah bangun tidur, sementara Umar bin Khattab tidak tidur dulu saat menjalankan sholat tahajud. Para ulama terdahulu juga sangat toleran sekali seperti Imam Syafi'i misalnya. Bahkan dia sampai berkata, kalau pendapatku benar, maka mungkin juga salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu memahami sunnatullah dalam penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun, maka terjadilah. Namun dalam beberapa hal seperti penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam waktu 6 masa, pun dalam penciptaan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semuanya ada tahapannya. Begitupun Islam, orang yang bersikap moderat pasti memahami kalau ajaran-ajaran Islam itu diturunkan dan didakwahkan secara bertahap. Pada awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi lalu kemudian terang-terangan. Misalnya juga dalam minuman keras atau khamar. Ada 4 tahapan dalam pelarangan khamar. Informasi kalau kurma dan anggur itu mengandung khamar dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 67 dan informasi manfaat dan madarat khamar dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian larangan melaksanakan sholat saat mabuk dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 43. Dan yang terakhir penetapan keharaman khamr yang dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 90. Nah, memang pada dasarnya karakter ajaran Islam itu moderat atau wasat. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ulama karismatik Nahdlatul Ulama, juga menegaskan kalau Islam itu moderat dan kalau tidak moderat berarti itu bukan Islam. Nah, akan tetapi sifat atau karakter dasar Islam yang moderat itu tertutup oleh perilaku dan sikap sebagai umat Islam yang berlebih-lebihan atau hulu, baik yang radikal, yang fundamental ataupun yang liberal. Nah, bukankah sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan? Khairul umuri awsatuha wa wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat, itu dia yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Saya mohon maaf apabila ada noise atau suara-suara yang tidak diinginkan, misalnya seperti tadi suara kambing, suara ayam, dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda.